Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Model Desain Kurikulum. Saya Zulkifli. Perkenalkan, nama saya Sevinda Nanda Yudayana. Perkenalkan, nama saya Belkis Syirunisa. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Dipurnama. Perkenalkan, nama saya Alif Zam Solahuddin. Saya Lulut Wulanjati. Saya Alia. Saya Dineka Safitri. Dan di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Model Desain Kurikulum yang diampu oleh Dr. Relly Prihatin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini kami akan membahas materi tentang model kurikulum Tyler. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum. Definisi kurikulum adalah semua yang diajarkan oleh institusi pembelajaran, sekumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ada juga sekumpulan mata kuliah yang disusun secara resmi dan sistematis yang merupakan persyaratan untuk sertifikasi atau memenuhi standar kompetensi. Menurut Tyler, kurikulum merupakan pembelajaran yang dirancang, dikelola, dan dilaksanakan untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum Tyler merupakan model kurikulum objektif, berbeda dengan model proses. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah. Jadi, menurut Tyler, dalam penyusunan kurikulum, tujuan pendidikan merupakan aspek yang paling pertama agar kita dengan mudah mengetahui sasaran dari pendidikan itu sendiri. Nah, dalam penyusunannya juga kita memerlukan dari filsafat pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut Tyler, sebelum kita menyusun tujuan dari pendidikan, kita memerlukan 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini maksudnya sebelum kita menentukan tujuan dari pendidikan, kita harus memperhatikan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Tujuannya adalah agar tujuan pendidikan dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat tepat dengan sasarannya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat pada lingkungan sekitar di luar sekolah. Nah, ini maksudnya adalah dalam penyusunannya, jadi kita harus memperhatikan nih karakteristik masyarakatnya dan juga lingkungan sekitar sekolahnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan perkembangan zamannya agar apa yang dipelajari oleh peserta didik dapat relevan dengan kehidupan saat ini. Kemudian yang ketiga adalah pendapat para ahli. Nah, pendapat para ahli maksudnya adalah kita harus memperhatikan pendapat para ahli terkait dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena pada zaman sekarang ini terkadang para tim penyusun buku cetak mereka lebih mengutamakan pendapat mereka sendiri daripada pendapat para ahli. Jadinya agar tujuan dari pendidikan itu tercapai, kita harus memperhatikan pendapat para ahli juga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yakni pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Langkah pertama untuk menentukan pengalaman belajar, yakni mengidentifikasi tujuan daripada pembelajaran tersebut. Nah, cara-caranya atau langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi tujuan daripada pembelajaran yang pertama, yakni konsultasi dengan para ahli. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik itu apa. Kemudian menggunakan standar daripada pembelajaran. Kemudian yang keempat, menentukan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terkait daripada tujuan pembelajaran tersebut. Oke, untuk selanjutnya, langkah kedua daripada pemilihan tujuan pengalaman belajar, yakni perencanaan pengalaman belajar. Jadi pada langkah ini, seorang guru menentukan sebuah strategi dalam pembelajaran. Entah ia bisa dalam diskusi kelompok, ataupun guru menetapkan sebuah strategi pembelajaran demonstrasi, atau memberikan tugas, simulasi, ataupun observasi. Jadi ini adalah tentang guru dalam
menetapkan sebuah strategi dalam pembelajaran untuk peserta didik. Oke, lanjut kepada tahap ketiga, yakni pelaksanaan pengalaman belajar. Nah, pada proses ini, rencana-rencana pembelajaran yang sudah disusun dengan rapi dilaksanakan sebagaimana semestinya, dan guru sebagai fasilitator daripada sebuah proses pengalaman belajar tersebut. Oke, sampai pada tahap terakhir, yakni tahap keempat, evaluasi hasil belajar. Evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti tes, tugas, ataupun observasi. Nah, cara untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran antara lain, yang pertama, menetapkan kriteria evaluasi, yang kedua, menyusun instrumen evaluasi, yang ketiga, mengumpulkan data evaluasi, dan yang terakhir, menganalisis dan menafsirkan data evaluasi. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu organisasi pengalaman belajar untuk pembelajaran yang efektif. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu organisasi. Tentunya perubahan yang penting dalam manusia tidak dapat berubah dalam satu malam saja. Efeknya adalah seperti air yang menetes di atas batu yang kemudian menghilangkannya. Organisasi ini adalah masalah penting dalam perkembangan kurikulum, dikarenakan sangat mempengaruhi efisiensi dan sejauh mana perubahan terjadi pada peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah kriteria dan prinsip dari pengorganisasian. Yang pertama adalah kontinuitas, di mana materi yang disampaikan secara berulang. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan dan kebiasaan pada peserta didik. Lalu yang kedua adalah berurutan, di mana penyampaian materi dilakukan secara berurutan dari yang umum ke yang lebih detail. Lalu yang ketiga adalah integritas, di mana materi yang disampaikan berkesinambungan dan saling berkaitan. Di mana pada pelajaran matematika tentunya ada aljabar dan aritmatika dan lain sebagainya, dan itu berkesinambungan dengan materi yang pertama, yaitu perkalian, pertambahan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada elemen-elemen yang harus diorganisasikan. Di sini mengacu pada hal penting yang perlu diajarkan terlebih dahulu sebelum menjurus ke yang lebih detail. Contohnya pada yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian diperlukan sebelum peserta didik mempelajari tentang aljabar dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah proses perencanaan organisasi. Yang pertama adalah setuju prinsip umum skema organisasi. Contohnya adalah mata pelajaran, kita ambil saja contoh matematika. Lalu yang kedua adalah setuju prinsip pengorganisasian. Di sini adalah mata pelajaran atau materi apa yang akan kita ajarkan. Matematika dalam materi aljabar atau pertambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah setuju jenis satuan tingkat rendah. Maksudnya adalah kita sampaikan materi tersebut dalam berapa hari, mau berapa bulan atau berapa minggu. Lalu yang keempat adalah merencanakan unit sumber. Di sini guru yang menentukan di mana sumber belajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Lalu yang kelima adalah menggunakan perencanaan murid guru, di mana pembelajaran tatap muka antara murid dan guru dilaksanakan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Lanjut ke materi berikutnya, yakni evaluasi efektivitas pengalaman belajar. Menurut Taylor, menilai pembelajaran merupakan langkah akhir. Jenis pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan oleh tujuan pendidikan. Tujuan evaluasi pada kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana penggunaan kurikulum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, atau sejauh mana lembaga pendidikan mampu mencapai tujuan dari kurikulum yang ditetapkan. Konsep evaluasi menurut Taylor memiliki dua aspek. Yang pertama, ini menyeratkan bahwa evaluasi harus menilai perilaku siswa karena perubahan perilaku inilah yang dicari dalam pendidikan. Yang kedua, ini menyeratkan bahwa evaluasi harus melibatkan lebih dari satu penilaian dalam satu waktu karena untuk melihat apakah ada perubahan yang telah terjadi. Perlu dilakukannya penilaian dari titik awal dan titik selanjutnya untuk mengidentifikasi apakah perubahan benar-benar terjadi. Evaluasi di model Taylor ini memiliki dua fungsi. Yang pertama,
Fungsi evaluasi sumatif adalah tingkat ketercapaian oleh siswa. Yang kedua, fungsi evaluasi formatif adalah evaluasi untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum oleh staf atau sekolah. Dalam penerapan kurikulum biasanya disepakati adanya rekonstruksi yang melibatkan partisipasi berbagai pihak, terutama guru. Partisipasi guru dalam pengembangan kurikulum adalah untuk mendapatkan pemahaman yang memadai akan objektif kurikulum yang dikembangkan yang nantinya akan diterapkan. Guru-guru di Indonesia memiliki forum MGMP dan KKG. Forum-forum ini bisa dikatakan menjadi penerapan dari konsep pengembangan Tyler yang menyebutkan bahwa perencanaan pengalaman belajar dalam mata pelajaran tertentu dari orang yang benar-benar mengajar peserta didik adalah hal yang wajar. Namun kolaborasi dengan guru dari bidang terkait akan lebih membantu proses pengembangan ini. Kemudian dalam penerapan kurikulum, apakah sekolah harus melakukan sama persis seperti silabus? Tentu saja tidak. Sekolah dapat mengembangkan atau bahkan memodifikasi kurikulum sesuai filosofi yang dimiliki, di mana perencanaan pengembangan pengalaman belajar disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, sederhananya pengembangan kurikulum operasional sekolah yang dapat dilakukan pada periode tertentu hingga semua aspek kurikulum ini benar-benar terakomodasi. Kelebihan dari teori Tyler ini adalah yang pertama memfokuskan tujuan atau hasil, yaitu mempunyai matlamat yang jelas dan nyata. Yang kedua, isi kandungan yang spesifik berdasarkan matlamat. Yang ketiga, pernah aman isi kandungan mata pelajaran seiring dengan tingkah laku pelajar dan tujuan pendidikan. Yang keempat, metodologi juga digunakan sebagai objektif. Yang kelima, penilaian yang berbentuk sumatif dan formatif. Yang keenam, mempunyai kriteria untuk menilai suatu kejayaan. Yang ketujuh, kaidah yang partikal dan boleh dilaksanakan secara berterusan. Yang kedelapan, kaidah yang boleh memantau sesuatu program secara tidak formal. Selanjutnya adalah kekurangan dari kurikulum model Tyler ini. Yang pertama adalah kurikulum yang tidak sempurna. Yang kedua, mempunyai masalah teknikal, yang mana untuk memperoleh satu set objektif yang operasional, penilai dikehendaki memilih dan memurnikan objektif-objektif yang sesuai. Yang ketiga, aspek yang lebih penting seperti aspek emosi dan sikap yang terabai. Yang keempat, hanya melihat hasil saja. Yang kelima, memerlukan maklumat yang lengkap pada masa yang mencukupi untuk melihat hasilnya. Yang keenam, menjelaskan elemen creativity. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara model kurikulum Tabe dan model kurikulum Tyler. Model kurikulum Tabe dikembangkan oleh Hilda Tabe pada tahun 1962. Model ini menekankan pada pengembangan kurikulum yang didasari oleh kebutuhan siswa dan pengalaman mereka dalam belajar. Sedangkan dalam model kurikulum Tyler menekankan pada penilaian siswa yang spesifik dan pengukuran yang terukur dalam menilai kemajuan siswa. Antara model kurikulum Tabe dan model kurikulum Tyler, keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa para siswa itu belajar dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.